Nah, yang akan kita evaluasi, mungkin kita perlu menyampaikan apa urgensi, apa pentingnya kita mengadakan daurah. Itu mungkin perlu nanti diperkenalkan oleh Mas Indratno, Mbak Marfuah, Mas Widodo, Mas Canggih maupun Mbak Eti. Jadi tuan-tuan dan nona-nona, nyonya-nyonya berlima itu Pak nanti menyampaikan apa, dan tadi sudah sempat dibisikkan oleh Mas Canggih, satu orang mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit. Bagaimana standar kegiatan, bagaimana kepesertaan, bagaimana acara, bagaimana ruangan, bagaimana konsumsi, bagaimana materi, bagaimana daurah, bagaimana keamanan, bagaimana dokumentasi, bagaimana dan lain-lain. Nah, kita ingin yang kita lakukan tidak dalam posisi angkat-angkat tai ayam. Jalan-jalan waktu hilang ada kabar, wala salam, wala kalam, wala kabar, wala kabar. Nah, diharapkan kepada kelima orang ini betul-betul telah melakukan persiapan di tempat di mana dia bersemayam sebelum ke sini. Output yang kita butuhkan yang pertama adalah daurah, SOP daurah. Sehingga daurah ini dimanapun dilakukan dalam bentuk desentralisasi. Desentralisasi itu artinya acara daurah yang bisa terjadi di hari yang sama di tempat yang berbeda. Anggaplah Jawa Tengah itu ada 35 kota kabupaten. Nah, sebutlah yang agak berdekatan mana dengan mana, sehingga kalau sistemnya per pekan atau katakanlah per bulan, bulan pertama di bulan Agustus itu dilangsungkan di Boyolali, di Sragen dan di Karanganyar. Bulan kedua dilangsungkan secara bersamaan di Pekalongan, di Kebumen dan di mana lagi, di Batam. Nah, maksudnya jadi kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa bicara banyak hal nanti. Nah, yang kedua, desentralisasi. Ini perlu ada kampung basis, desa basis. Rasanya Boyolali menjadi menarik kalau kita mau bekerja, tapi tentu tidak bisa di forum malam ini. Nah, yang kolosal ini sebagai bentuk kerja ekspresif. Nah, leadership camp Muslim Indonesia ini betul-betul sebuah eksperimentasi yang perlu kita olah, sehingga outputnya adalah orang-orang yang bisa menjadi wali kota, menjadi RT, menjadi RW, menjadi bupati, menjadi gubernur. Kita berharap minimal ada dasar-dasar leadership di situ. Nah, untuk suhu gabungan ketiga dengan 1 juta remaja ini, kita perlu belajar banyak dari teman-teman partner Tabligh Indonesia maupun teman-teman yang dulu pernah memobilisir 212. Maka kalau memungkinkan saudara Irfan, kita bisa jumpa Habib Rizik, bagaimana pengalaman beliau untuk kerja seperti ini, karena mungkin pengalaman dan tokoh-tokoh yang perlu kita datangi. Nah, yang ketiga tentang manipulasi SDM. Jadi di ruangan ini tidak boleh ada yang merasa sebagai junior, tidak boleh juga ada yang merasa sebagai senior, tapi juga tetap tahu diri aja gitu ya. Jadi kalau Anda belum tahu persis apa yang pernah terjadi, jangan terlalu banyak komplain. Ya, nanti akhirnya jadi nggak asik. Nah, yang keempat, perihal dana. Nah, satu lagi yang sangat saya ingat betul Pak Indra sering sebut itu adalah ini sebenarnya. Kalau nggak salah Pak Indra sudah sempat menyebut awal April itu kita sudah punya ya, ya. Nomor 5. Sementara itu sambil makan, sambil berproses, kita persilahkan dulu untuk Pak Indratno untuk 2 mudah-mudahan bahannya pernah dilihat. Saya sudah wanti-wanti ya, jangan pikir di tempat. Dapatnya Anda sudah melihat pengalaman kemarin. Saya sempat menengok laporan tertulis yang dibuat oleh Bu Etik tentang daurah muslimah. Ya, sempat dikirimkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekretaris panitia. Ya, karena penjelasan masih cepet makan, kita panggilkan dulu yang energik lah, Mas Canggih dulu. Saya belum mulai. Saudara kalian, terima kasih atas kesempatannya. Ini yang terakhir jadi yang pertama. Ini takutnya ngambil semua ini yang dari yang lain. Iya, ntar yang lain bilang udah ada.
Iya, sudah dicatat. Oke, langsung ya, biar nggak lama. Saya mereview dan mengevaluasi yang saya tangkap dari acara kita kemarin ya, atau Ahad kemarin, tanggal 19 Maret 2023, tempat di Bakso Kajipolo, jumlah peserta 25 peserta ya, 24 paginya keluar 1, 23 ditambah 2, 25. Dua orang peserta terlambat datang. Terus untuk dari awal ya, persiapan penyebaran pamflet, sertifikat, ID card, dan surat undangan. Saya sangat berterima kasih kepada tim Kuat ya yang membantu saya sebagai tim publikasi ke 7 kota dan kabupaten di Solo Raya ini. Kebetulan saya satu pun nggak ikut ya, waktu jauh lah gitu, nggak ikut. Jadi saya terima kasih kepada Pak Widodo, Pak Wasis, Bu Etik, Bu Marwah, Pak Anwar, dan semuanya ya, yang usah saya sebutkan, yang membantu saya untuk mempublikasikan semua tadi acara kita ke daerah-daerah di Solo Raya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan berkas administrasi ya. Ini kemarin karena saya dulu jadi sekretaris waktu Daurah 1, jadi saya punya file-filenya sehingga saya siapkan sendiri. Tapi untuk biodata kemarin di-upgrade ya dari Bu Eti, terus saya ganti judul surat pernyataan. Kemudian rundown sudah saya rubah sedemikian rupa mereview dari daurah 4 yang saya ikuti sebelumnya. Terus saya cetak ya, kemarin saya cetak 40 eksemplar masing-masing itu tadi berkas administrasi tadi. Untuk biodata kemarin dibawa Mas Ali ya, Bu Eti ya? Ya. Yang dibawa itu surat pernyataan? Iya. Oke, itu ya untuk data berkas administrasi. Kemarin Mas Ali sudah saya instruksikan untuk menginput data itu menjadi database di daurah 5 ini. Kemudian untuk masih persiapan ya, proses persiapan malam sebelum acara kita gladi bersih ya di sini ditemani Ustadz juga kemarin waktu acara gladi bersih itu, pemasangan backdrop, penyusunan daurah kit ya, jadi isinya daurah kit itu dimasukkan satu-satu kemudian ditaruh di setiap kursi yang ada, di setiap meja yang ada kursinya. Kemudian penyetingan LCD, sound system dan printer ya. Itu benar kemarin kita lakukan H-1, kalau hari H mungkin kita keteteran seperti itu. Mungkin ini jadi bisa salah satu masuk ke SOP persiapan kita nanti ketika daurah-daurah berikutnya. Dari hal-hal yang tadi, kemudian pelaksanaan ya, pelaksanaannya dari persiapan tadi ada kekurangan yang saya lihat, yaitu yang pertama adalah pembuatan desain backdrop yang mepet ya. Kemarin hari Jumat ya, hari Sabtu saya lagi jadi juri itu, di WA Mas Ali katanya, Mas, Pak, katanya Senin bisa jadinya, Senin bisa jadinya, nah acaranya Ahad bisa jadi. Terus akhirnya di nego-nego saya ngomong aja mungkin Pak Indra via langsung bosnya, terus bisa jam 5 jadi jam 5 sore, mungkin baru malamnya kita pasang backdropnya. Mungkin itu persiapan desain backdrop bisa dipercepat nantinya. Mungkin kalau di SOP kita H-7 gitu, kita tentukan bahwa desain telah selesai dan bisa dicetak. Selain administrasi yang tadi disebut di atas. Kemudian pembuatan WA group. WA group itu juga cukup mepet karena kemarin kita menunggu peserta yang ada itu hari Rabu kalau nggak salah, hari Kamis baru saya buat WA group peserta. Terus itu pun nggak
masuk semua ya, karena kadang ngasih nama tapi nggak ngasih nomor. Terus kadang cuma bilang kirim 2 orang atau kemarin ya 2 orang tapi nggak ada namanya, Jadi mungkin untuk kedepannya bisa kita kasih deadline pendaftaran, kalau on the spot mungkin kita apakan gitu. Maksudnya mungkin biayanya tambah atau sebagainya kalau kita sudah menghubungi ya untuk daurahnya itu. Kemudian masih belum menemukan cara yang tepat dan efektif mengundang atau membuat tertarik peserta ya. Jadi pas kita hadiri, kita mungkin ini info dari Pak Widodo ini ya dan tim. Jadi kita ke sana, tim kita ke sana mereka welcome banget. Tapi ternyata setelah mau daftar H-1 bahkan hari itu baru ngomong maaf ada acara, maaf ada ini. Mungkin itu karena ada beberapa hal eksternal maupun internal yang peserta itu dapat sehingga mengakibatkan mereka tidak jadi ikut daurah kita ini. Dari segi persiapan seperti itu, kemudian dari pelaksanaan pada saat acara, alhamdulillah menurut saya kemarin persiapan sudah cukup matang ya, dari berkas-berkasnya, daurah kit, terus penataan ruang, registrasi dan sebagainya cukup matang. Terus di awal di awal acara juga sudah disuruh mengisi biodata dulu ya, jadi tidak terlalu lama menghabiskan waktu ketika acara berlangsung. Kemudian selanjutnya pas sesi makan ya kemarin itu kita